perpindahan dari kerajaan Sabak ke istana Sulaiman dalam waktu sekejap mata. Padahal itu fisik, Pak. Nyata itu, Pak, fisik, Pak. Dalam waktu itu pun bisa. Itu bisa melalui hamba Allah tadi atas izin Allah. Fisik, Pak. Itu benda mati, Pak. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fisiknya itu fisik yang suci, Pak. Dijalankan, loh, itu kan sudah sebagai komparasi, Pak, perbandingan gitu ya, Pak ya. Loh, itu hamba Allah aja diberi kemampuan untuk bisa mendatangkan singgasana dalam waktu sebegitu cepatnya. Sementara Rasulullah itu diangkat oleh Allah, Allah sendiri yang menjalankan, didampingi oleh siapa? Malaikat Jibril. Tidak ada yang sulit, Pak. Coba jenengan bisa juga nanti memperkuat keyakinan secara rasional itu dengan menggunakan Al-Quran. Ada di surat Az-Zumar. Az-Zumar. Tutup sumber, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini tanggal 27 Rajab, bagian dari bulan yang Muharram yang dimuliakan oleh Allah. Kita mengawali hari ini dengan menyungkur dan sujud di hadapan Allah melalui salat subuh berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan kegiatan kajian ilmu dengan aktivitas seperti yang kita lakukan ini. Kita berharap dicatat oleh Allah sebagai golongan yang sedikit, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit di antara hamba-hambaku yang benar-benar bersyukur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kajian tentang Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj itu 95% adalah persoalan spiritualitas, persoalan keimanan. Lawan dari itu berarti yang tidak percaya kepada adanya Isra Mi'raj itu berarti kufur, kafir. Itu tentu sudah dimotori oleh geng Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya waktu itu. Lalu kelompok pertama kali yang mengimani tanpa harus berpikir secara rasional adalah diwakili oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ketika diberitahu kejadian itu oleh sahabat yang lain,
apakah engkau percaya kejadian bahwa tadi malam Rasulullah katanya dari langit, dari Sidratil Muntaha? Jawabannya, saya percaya, bahkan lebih dari itu kalau memang itu dari Rasulullah, percaya 100%. Tetapi keimanan Abu Bakar seperti ini juga tentu didukung oleh sesuatu yang nyata, sesuatu yang empiris. Maksudnya apa? Bisa didekati secara empiris, bisa didekati secara nyata dan bukti. Apa buktinya? Selama yang ia ketahui, Nabi Muhammad itu tidak pernah bohong. Percaya aku. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka tentang peristiwa Isra Mi'raj itu ada golongan besar, dua golongan yang berbeda, yang beriman, yang tidak beriman. Nah, yang beriman pun ada dua kategori, dalam arti mengimani tapi terjadinya Isra Mi'raj itu bukan secara fisik. Bukan secara fisik, ya apa? Hanya ruhnya. Sebab juga menggunakan pertimbangan empiris di lapangan, apa ya iso menungso iku terbang nang, nah itu. Tapi kalau ruhnya saja bisa itu. Seperti orang ketika dalam keadaan bermimpi, itu kan ruhnya itu. Dan ruh itu kan bisa kemana-mana dalam waktu yang singkat, betul? Nah, itu ada yang sebatas itu. Tapi ada yang lebih dari itu. Percaya itu bukan hanya semata-mata arwah, bukan semata-mata ruhnya, tapi yo zahiron wa batinan, jasadan wa ruhian, ya jasad ya ruh. Sebab kalau keyakinan tentang Isra Mi'raj itu hanya bersifat ruh yang terjadi, sesungguhnya maka itu bukan yang luar biasa, bukan sesuatu yang luar biasa. Karena siapapun kalau dari sisi arwah, dari sisi jiwa, itu sering mengalami, ya termasuk contohnya ketika mimpi itu, kemana-mana orang mimpi itu. Dalam waktu yang sesingkat itu. Sehingga tidak perlu itu untuk cerita tentang itu dengan kata-kata subhana. Nah, kajian kata-kata subhana, Allah mengawali cerita tentang Isra Mi'raj kan dengan kata-kata subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah. Maha suci Allah. Dalam kajian tematik tentang kalimat subhana itu mesti bersinggungan dengan hal-hal yang di luar kadang-kadang kemampuan manusia. Ya, di luar kemampuan manusia. Contoh tentang yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardi alman. Itu menggambarkan kejadian sesuatu yang agung. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Itu ternyata bercerita tentang diutusnya Nabi Muhammad. Maka diutusnya Nabi Muhammad itu adalah sesuatu yang agung. Contoh lagi yang sering kita dengar, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan makhluknya itu berjodoh-jodoh. Makhluk itu semuanya ada pasangan-pasangannya. Sebagaimana juga manusia. Loh, kan sesuatu yang gampang diketahui. Iya, tapi persoalannya ternyata jodoh itu sesuatu yang nyata, tapi ya misteri. Belum tentu loh, pacaran 2 tahun, 3 tahun terus jadi bojo itu kadang-kadang. Betul? Ada yang nggak disengaja kadang-kadang malah ketemu terus jadi bojo anak rolas. Ono sing wis direncanakan bersama sepakat, ternyata apa? Cinta yang agung hanya seumur jagung. Iya kan? Wah, pasangan dunia akhirat oleh 3 wulan kaplok-kaplokan wisan.
malah saling ingin mencelakai, saling ingin menjarakan. Aku gak nyebut contoh nih. Itu loh rahasia. Rahasia Allah. Wayu yo kurang mesti cepet payu rabi. Welek kurang mesti terus gak payu rabi. Ono wong elek iku tapi bolak-balik rabi ae ngono. Nggih napa mboten? Ono wong ayu sampai umur 30 40 gak payu-payu rabi. Nggih napa mboten? Subhana maha suci, di luar jangkauan nalar manusia kadang-kadang itu. Nah kita kembali, Isra itu diawali dengan kata-kata asra, subhana maha suci, asra yang menjalankan hambanya. Nah abdun itu juga menggambarkan sesuatu yang real. Hamba itu berarti perpaduan antara jasad dan ruh. Ya, kalau hanya rohnya ya subhanalladzi asra bi ruhi. Bi ruhi abdihi, ruh hambanya. Nah, rasionalitas yang berikutnya adalah karena Isra Mi'raj itu kan bukan Rasul sendiri yang berjalan, tapi dijalankan. Bukan Rasul sendiri yang merancang aku mau melakukan perjalanan Isra nanti tanggal sekian-sekian itu enggak. Tapi Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan. Siapa yang mengisra Mi'rajkan? Allah. Allah yang punya zat yang maha kuasa. Jadi begini Pak, kejadian-kejadian ya itu ada bisa dilihat dari tinjauan sunnatullah. Sunnatullah itu kalau bahasa internasionalnya nature of law. Apa Pak itu Pak? Hukum alam. Nah ini kalau orang hanya berpijak pada itu memang nggak bisa terima gitu. Hukum alam itu. Tapi ada yang sesuatu terjadi itu bukan bertumpu kepada hukum alam tadi itu, sunnatullah itu, tapi ada kemutlakan Allah. Seperti hukum alam itu di mana-mana yang namanya air itu ya seperti itu sifatnya. Api itu sifatnya juga membakar, itu hukum alam. Tapi ketika Allah menggunakan kemutlakannya, Ibrahim dibakar, nggak terbakar, Pak. Gimana? Tapi itu terjadi orang-orang khusus, nggak berlaku umum. Karena apa? Kulna ya narukuni bardan wassalaman al-Ibrahim. Aku katakan kepada api, silahkan kamu untuk menjadi dingin. Wassalaman dan selamatkan Ibrahim, jangan engkau bakar. Wah, dongo iki. Apa lo Pak iku? Wocon Pak. Ini ono kebakaran sampean moco dongo iku mlebu sampean. Insya Allah. No. Kenapa? Karena ketika itu sunnatullah yang lebih mendominasi kita. Tapi mungkin juga ada kemutlakan Allah yang secara nalar di luar nalar manusia bisa terjadi seperti Ibrahim itu. Jamaah ngantuk nggih? 1 minggu yang lalu kita kan sempat mendapatkan berita yang ya memprihatinkan, menyedihkan karena saudara-saudara kita di Turki itu kan kena musibah gempa 7,8 skala Richter itu. Gedung-gedung itu sebagian ya ada yang tetap kokoh, tapi sebagian banyak yang roboh, apartemen-apartemen itu. Nah itu di antara kejadian nyata itu ada orang yang sudah tertimbun gedung reruntuhan itu sekian jam, maka digali oleh regu penyelamat yang kebetulan oleh Allah dia diselamatkan, nggak ikut di dalam gedung itu. Tim penyelamat digali ternyata subhanallah sudah sekian jam terkubur itu ada suatu keluarga ayah atau anak itu saudara itu yang ketika jatuh itu merangkul anaknya, lalu yang merangkul itu mati, kemudian dirangkul itu masih tetap hidup yang anak-anak itu, padahal itu sudah tertimbun oleh debu, tertimbun oleh batu-batu itu, kan gak rasional itu Pak. Loh, lah iku mati, lah iku kok gak mati. Jamaah kembali,
Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang maha agung. Artinya Allah yang menjalankan yang maha agung. Maka berkaitan dengan itu ada salah seorang ulama ya memaparkan tentang Isra Mi'raj itu dari sisi apa? Dari sisi ungkapan bahasanya dengan menggunakan namanya sholawat tarhim. Sholawat tapi dikaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaiminu laylan. Pernah mendengar itu Pak ya? Termasuk ini tadi nggih. Enak nggih? Assalatu wassalamu alaik ya man asra bikal muhaiminu laylan nilta wal anamu niyam wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'tan nidaa alaika salam ya karimal akhlaq ya Rasulullah sallallahu alaik wa ala alika wa ashabika ajma'in. Kok meneng ya? Jamaah, sholawat ini disusun oleh ulama besar dari Mesir, Al-Azhar, Semerap Mesir nggih. Ya Mesir niki dari Wisma Permai ini agak mojok ke utara sana ke barat, terus melewati Ndirorejo terus ke sana, terbang ke sana. Mesir, Al-Azhar. Alhamdulillah sempat 1 bulan saya di sana dan sempat juga ke Al-Azhar itu. Cuman beliau sudah wafat. Namanya Syekh Mahmud Al-Kushairi. Mengungkapkan tentang cintanya melalui sholawat dihubungkan dengan Isra Mi'raj. Ya man asra bi abdihi ya man asra bikal muhaimin, wahai zat yang dijalankan di suatu malam oleh al-muhaimin, zat yang maha menguatkan, Allah. Lailan, di suatu malam, nilta wal anamu niyam, engkau memperoleh apa yang kau peroleh di saat manusia sedang niam. Niam itu apa Pak? Naumun, apa? Tidur. Wa ilal muntaha rufi'ta, dan ke sidratil muntaha engkau diangkat kariman, dengan penuh kemuliaan. Ya Rasulullah jelas dimuliakan Allah. Wa sami'tan nida, dan di sana engkau mendengarkan suara memanggil, memberikan ucapan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kita baca di tahiyat itu dari sana Pak. Lalu jawaban dari Rasulullah, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Hadirin, di surat Al-Isra yang pertama itu bicara tentang Isra, asra bi'abdi. Mana lalu yang menyatakan bahwa Rasul itu Mi'raj, naik ke Sidratil Muntaha. Jenengan saged meningali, apa meningali itu? Ya, saged melihat di surat An-Najm. Najm itu surat napa? Bintang gemintang. Ayatnya antara 12, 13, 14 itu. Diawali dengan pertanyaan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatumarunahu
على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. Sadaqallahul adzim. Afatumarunahu ala ma yara. Apakah engkau menganggap main-main, ya, gurauan, afatumarunahu ala ma yara, terhadap apa yang ia lihat, ya, afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu, sungguh dia itu siapa? Muhammad, Nabi Muhammad, ra'ahu, melihatnya, melihat Jibril, nazlatan ukhra, pada kesempatan yang lain, inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Nah, sidratil muntaha itu sapa sing ngeru? Yes, kalau sudah itu urusannya iman, wis. Gak ada ilmu pengetahuan termasuk kecanggihan sekarang itu, teknologi yang mampu untuk menempati apa itu. Aku barusan ada pesawat ulang-alik sampai di Sidratil Muntaha. Tidak ada, gitu. Jangankan itu, malaikat Jibril aja ketika itu mendampingi hanya tidak sampai ke sana. Hanya Rasulullah. Inda Sidratil Muntaha. Nah itu makanya terus diungkapkan di sholat itu, kenapa? Wa ilal muntaha rufi'ta kariman, ke sidratil muntaha engkau diangkat oleh Allah kariman, dengan penuh kemuliaan. Wasami'tan nita itu. Artinya apa, Pak? Kita intinya pertama itu iman, Pak. Tapi bagaimana keimanan kita itu ditopang dengan kemampuan rasionalitas, tapi rasionalitas yang tidak mandiri, Pak, tapi rasionalitas yang berangkat daripada Al-Quran, berangkat daripada hadis. Kan gitu, Pak. Jadi tidak semata-mata iman, tapi ini loh, Al-Quran mengajarkan kita untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Termasuk ayat-ayat yang menjelaskan itu semuanya itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan terbangnya itu. Ya, perjalanan malam hari tadi itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ya waktu itu sesungguhnya belum berbentuk seperti sekarang, Pak, tapi embrio. Terus dibangun Rasulullah kan. Ketika itu kan Rasul belum sempat bangun gini-gini itu, Pak. Rasul masih suasana waktu itu kan sedang dikepung oleh kekuasaan yang zalim kan, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Terus apalagi terus terjadi peristiwa kehilangan dua orang yang dicintainya, Khadijah sama Abu Bakar, pamannya Abu Thalib. Nah itu kita nanti kalau bicara dari aspek teori tema yang lain, puncak perjalanan cinta seorang hamba melalui Isra Mi'raj, Pak. Ya ini perlu dibicarakan ya, gak apa-apa kesempatan yang lain, tapi jangan sekarang, sudah temanya beda, Pak. Apa hubungannya kalau cinta-cinta itu? Wadah nanti, Pak. Kita coba ini melihat dari aspek penguatan iman tentang Isra Mi'raj melalui spiritualitas yang ditunjang oleh rasionalitas itu. Iman dulu baru dikuatkan dengan rasionalitas itu. Tapi ada orang itu yang berangkat dari rasio dulu baru menemukan iman. Ya gitu, itu ada, Pak, modelnya itu. Seperti para peneliti yang berkaitan dengan meneliti tentang jasadnya Fir'aun itu, Pak. Itu kan mereka orang kafir, Pak, tapi dia bergerak di bidang ilmu pengetahuan, di bidang arkeologi, lalu menemukan sosok itu. Dari situ dia akhirnya, oh ini betul-betul, ini tidak main-main, ini berarti Al-Quran itu benar. Baru di situ, Pak, beriman. Tapi ada yang betul-betul menemukan kebenaran sesuatu, cuman karena belum dapat belum titipan hidayah dari Allah, akhirnya bener, tapi sayang tidak sesuai dengan Bible. Ngono akhirnya, ngono, Pak. Ada yang ngono, Pak. Ya artinya tetap gak percaya, Pak. Makanya kan ada di kalangan kita itu ada orientalis, kaum orientalis itu orang-orang Barat, orang-orang Eropa, orang-orang yang tidak beragama, tapi mengkaji Islam, Pak.
dari sisi pure, murni pengetahuan Pak, dan dia tidak mengingkari itu. Tapi mereka ada yang beriman, ada yang tidak beriman Pak. Nggih, termasuk kita mengenal dulu namanya apa? 100 tokoh dunia itu. Penulisnya kan Michael Hutz. Itu kan mengakui bagaimana Muhammad itu. Kembali. Jadi tentang bagaimana peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Wong dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa terus terbang dalam satu waktu malam itu Pak. Kok secara fisik itu ya opo? Nah, nalarnya itu. Satu tadi bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj bukan merancang sendiri, bukan berjalan sendiri, tapi dia dijalankan oleh Allah. Dijalankan oleh Allah. Nah, untuk menguatkan itu ada di surat An-Naml. Surat An-Naml itu apa, Pak? Semut nggih. Di surat semut nggih. Bisa dilihat, cuman nanti saya cek ayatnya ayat berapa itu. Aku belum ngecek. Soalnya mah pengen ngaji terus langsung mulai. Ya, yang bunyinya begini Pak. Ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Diawali dengan apa? Maliya la aral hudhuda. La ara al hudhuda. Itu Sulaiman, itu kan sudah kita dengar cerita Sulaiman. Sulaiman itu diberi kekuasaan yang lebih daripada umumnya manusia, termasuk umumnya nabi. Dia itu punya pengawalnya itu apa? Bukan hanya manusia, tapi pengawalnya itu jin, pengawalnya itu hewan, pengawalnya itu binatang, dan dia diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa berbicara dengan binatang, berbicara dengan jin. Sampeyan saged ngomong kalian apa, Pak? Manuk iso apa? Ya. Sulaiman itu wa warisa Sulaimanu Dawuda. Sulaiman itu mewarisi Daud, ayahnya. Dia nabi sekaligus dia raja. Kaya. Dia mewarisinya. Waqala, dan Sulaiman berkata, ulimna mantiqat thairi, aku diajari oleh Allah untuk mengerti dan bisa bicara dengan burung. Sampai mau iso ngomongkan burung kan terbatas Pak. Nggih. Paling mau ngajari burung bio ya iso. Assalamualaikum, assalamualaikum ngono. Nggih. Wis ngono. Nggih. Itu. Wa utina mantiqat thairi apa? Ulimna mantiqat thair wa utina min kulli syai, dan aku diberi oleh Allah semua yang diberikan Allah kepada makhluknya itu semuanya diberikan kepadaku. Nah, wa khusyira li Sulaimana junudu minal jinni wal insi, dan ditundukkan untuk Sulaiman junudu tentara-tentaranya, sebagai tentara-tentaranya, pengawal-pengawalnya, minal jinni wal insi wat toiri, dari golongan jin, golongan manusia, dan golongan hewan. Faum yuzaun, mereka semuanya tunduk dan patuh pada perintah Sulaiman. Nah, ketika dalam perjalanan bersama itu Sulaiman melakukan inspeksi, apa itu? Mengecek. Cara gampangane engko mahasiswa iku diabsen. Napa absene? Maliya la aral hudhuda. Mana, kenapa saya tidak melihat la aral hudhuda? Ya, malia la arul hudhuda. Mengapa aku kok melihat burung hudhud? Apakah dia bolos dari pertemuan ini? Apa pertemuan itu?
Ataukah dia ada alasan nanti kalau dia datang bertemu dengan aku lalu dia tidak memberikan alasan-alasan untuk apa kenapa dia sampai absen dari pertemuan ini, akan aku dia akan aku sembelih, ya, lau adzibannahu, atau aku siksa dia, au la adzbahannahu, atau aku akan sembelih, au la ya'tiyanni bisultanin, atau dia datang kepada bisultan dengan kekuasaan yang nyata. Maksudnya salah satu sultan itu adalah ilmu, dengan ilmu yang famfudhu la tamfuduna, tembuslah langit, kamu tidak akan mampu kecuali dengan sultan. Sultan itu dimaknai apa? Di antaranya adalah ilmu. Nah, jamaah yang dirahmati, itu ada mulai dari surat An-Naml ayat dari 20, 21 itu, terusnya nanti ketemu ayat ayyuhal mala'u ya ayyuhal malakum ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Terusnya ayat begitu, wahai para pengawalku, kan begitu. Ini ceritanya kan burung hudhud tadi itu tidak bertemu di pertemuan itu lalu ngancam Sulaiman. Ini kalau nggak punya alasan yang kuat, hati-hati nanti tak siksa atau tak hukum nanti itu. Nah, ternyata ketika burung hudhud itu datang bertemu, menyampaikan khabar kepada Sulaiman, saya barusan datang dari sebuah tempat di negeri jauh, min Sabain, dari negeri Sabak. Cerita bahwa di sana itu ternyata ada seorang ratu yang kuasa, yang kuat, yang punya kekayaan luar biasa, rakyatnya makmur, negaranya makmur, semuanya itu, cuman mereka tidak menyembah, tidak beriman kepada Allah. Itu berita dari kami ya Sulaiman. Betul. Nggih, kula sendika dawuh kertugas nopo kula sakniki. Oke, kalau begitu kamu saya perintahkan untuk kembali membawa surat itu. Nopo surat, intinya itu ajakan untuk beriman, tapi dengan kalimat innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Itu semuanya di surat An-Naml tadi itu. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ini dari Sulaiman. Wa innahu, dan surat ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, ya, atas nama Allah yang Maha. Alla ta'lu alayya, jangan sekali-kali kamu merasa lebih hebat daripada saya. Tapi waktu nih sebaliknya, kamu harus datang kepadaku dalam keadaan beriman, dalam keadaan berserah diri. Waktu muslimin. Loh, mendapatkan ultimatum seperti itu melalui surat tadi itu yang dibawa terbang oleh apa tadi? Burung hudhud. Apa burung hudhud kalau sekarang, Pak? Burung apa, Pak? Mosok cecak rowo, Pak. Ada yang mengatakan burung pelatuk, Pak. Pelatuk iku sing nyucuki apa iku, Pak? Cepat. Tidak tahu apakah betul-betul burung dalam arti burung nyata fisik itu, ataukah burung yang ditentukan oleh Allah seperti buruk barang itu, Pak. Tapi waktu cepat, Pak. Nah, dibaca, ini kok ada ultimatum seperti ini, sehebat apa dia, kok berani-beraninya, kan begitu. Maka kan ingin membuktikan itu. Nah, singkatnya mereka akhirnya kan membuktikan ke istana Sulaiman itu. Dalam perjalanan, lowong tempatnya negeri Sabak. Sabak itu ada di Yaman. Terus ini di Palestina pusatnya pemerintahan Sulaiman, kan gitu. Ini kan jauh, Pak, ribuan kilo, berhari-hari, Pak. Nah, burung hudhud itu kan lebih cepat memberitahu. Apa memberitahu, Pak? Mohon maaf Tuan Sulaiman, informasi berikutnya hasil pantauan saya, sekarang itu Ratu Balkis dengan tentara-tentara pengawalnya dalam perjalanan ke sini. Apa yang bisa kami lakukan? Sudah, terima kasih informasinya. Maka di situ Sulaiman mengumpulkan, ayyuhal mala'u, siapa di antara kalian para pengawal-pengawal pilihan, ya'tini bi arsyiha, yang mampu untuk mengangkat
arsy-nya. Arsy itu apa, Pak? Singgasana. Oh, qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka semua datang ke tempat ini dalam keadaan berserah diri, beriman, mengikuti agamaku, mengikuti agama Islam. Oh, sebetulnya agama itu mulai dulu ya Islam, Pak. Cuman memang sebutan-sebutannya aja macam-macam itu. Intinya itu apa? Beriman kepada Allah, menghamba kepada Allah. Prakteknya tentang bagaimana tata cara beribadah dan sholatnya itu sudah ada syariat-syariatnya sendiri. Ya, tapi intinya adalah agama tauhid, mengimani Allah. Oh, begitu. Oke, kita membuktikan bahwa kita itu lebih hebat dari mereka. Kan mereka ingin membuktikan kehebatannya Sulaiman. Siapa yang bisa mengangkat singgasana itu? Qala ifritu minal jinni. Jin, maksud seekor, Pak. Sosok jin ifrit, sosok mawon cocok ya, Pak. Sosok jin ifrit menyatakan, satu sosok jin menyatakan, karena pengawal, kan nurut. Nah, Sulaiman sudah menundukkan. Tapi kalau orang sekarang jangan macam-macam dengan jin. Kalau nggak punya kemampuan, jangan menggunakan apa kemampuan jin. Kita dilayani, tapi setelah itu akan kita yang akan diperkosa, dipaksa oleh jin untuk sesuai dengan keinginannya. Kalau orang tidak punya kemampuan untuk mengendalikan itu. Nah, Sulaiman, oke, gimana kamu Ifrit? Qala ana atika biqabla antakuma mimma qamik, berikan izin kepada saya, wah Tuan Sulaiman, aku mengangkat singgasana itu dalam keadaan ketika engkau duduk berdiri tegak, wa inni alaihi laqawiyyun amin, percayalah kepada diriku terhadap itu, tugas itu kuat saya dan mampu, bisa dipercaya. Memang diberi kelebihan jin itu. Nggih. Diberi kemampuan untuk bisa secepat itu juga gitu. Kowiyun, kuat. Ada nilai kesombongannya itu. Pakai gitu-gitu. Wis tak percaya sama saya Sulaiman, saya kuat gitu loh. Tak angkatnya itu. Coba kesempatan yang lain. Apa? Wa qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Seorang hamba manusia, ya manusia khusus ya, yang menguasai rahasia wahyu dan rahasia kitab Allah. Makanya nanti kan ada orang-orang tertentu yang mampu untuk menguasai, memahami, bukan sekedar hanya tahu dari sisi artinya, Pak, tafsirnya, tapi rahasia spiritualnya dia kuasai, Pak. Sehingga dia punya kelebihan, punya apa? Kemampuan lebih dari Allah, Pak. Orang-orang yang mampu seperti itu, dan nggak banyak gitu-gitu itu. Nggih. Nah, menguasai rahasia wahyu Allah, rahasia Alkitab. Ana atika biqabla ayyartatta ilaika tarfuk, izinkan Sulaiman, saya akan mengangkatnya, mendatangkannya dalam waktu apa? Dalam waktu ketika panjenengan merem terus banjur melek, ketika engkau pejamkan mata lalu memelekkan. Apa memelekkan itu? Bahasa sing gampang itu dalam waktu sekejap mata. Sekejap mata. Mak berdunduk. Merem. Oh, subhanallah. Ya sebagaimana kecepatan kita memandang, Pak. Langsung kelihatan langit, Pak ya. Tapi kan kalau pandangan ini kan terbatas dengan apa, Pak? Ruang, Pak. Tapi kan cepat, Pak, kalau nggak ada penghalang itu. Langsung ketok langit, ya. Padahal itu jaraknya berapa ribu juta kilo itu, Pak. Langsung cepet kan gitu tuh. Nah, makanya lalu sekejap mata. Pernyataan itu bagaimana kelanjutannya? Falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Ketika Sulaiman melihat dan menyaksikan ing arsy, singgasana itu mustaqirron, terpampang, indahu, di depannya, weleh. Apa weleh itu, Pak? Nyata itu langsung sekejap mata itu di depannya terpampang, begitu indahnya. Qala Sulaiman lalu berkomentar,
Hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah kekuasaan Allah. Ini semua adalah karunia Allah. Subhanallah. Kalau orang nggak kesana kan, kalau orang yang tidak umannya kiwat, lo delok naku, iku sik pengawalku, gurung aku kan ngono to. Loh, kenapa kok harus begitu Sulaiman? Kok gak dirinya sendiri langsung kepada Allah? Itulah kadang-kadang makhluk itu, antara makhluk itu saling untuk memberi pelayanan, saling ingin memberi peran. Sebagaimana Allah menciptakan malaikat, itu Allah memberikan peran kepada malaikat-malaikat. Loh, apakah yang dilakukan oleh malaikat itu tidak bisa dilakukan langsung oleh Allah? Bisa, melebihi dari Allah memberikan itu peran. Itu maksudnya apa? Allah menganugerahkan anugerahnya kepada manusia itu diantaranya diwasilahkan. Wasilah melalui perantara, termasuk hidayah itu juga datangnya dari Allah hakikatnya, tapi diwasilahkan melalui apa? Melalui nabi, melalui maca Quran, melalui melihat kejadian. Apa itu namanya wasilah, Pak? Kita diperintah, Pak. Sebagaimana kita ingin sehat, sehat itu datangnya dari Allah, Pak. Tapi kita diperintah untuk menjaga kesehatan melalui apa? Makanan dan minuman. Gitu, betul? Begitu, Pak. Termasuk kalau orang sakit, selalu sembuh itu yang menyembuhkan Allah. Tapi tentu kita supaya sembuh itu Allah perintah, ikhtiar, wasilah. Apa? Delek ilmu nih tentang kesehatan. Nopo? Dokter. Kalau kita nggak punya kemampuan sendiri kan begitu, Pak ya. Dokter, wasilah. Bukan menempatkan dokter sebagai Tuhan, bukan. Wah niki lapo kon sing waras Gusti Allah kon dokter kon musyrik kon kula. Loh, ndak begitu. Jadi logikanya kan begitu. Kalau gitu langsung semuanya berarti rumah sakit itu musyrik semuanya itu nanti itu ndak. Jadi wasilah. Termasuk tadi itu memfungsikan Allah memfungsikan malaikatnya tadi untuk menurunkan Al-Qur'an, menurunkan rezeki. Ya, ini ada malaikat siapa? Mikael, tapi hakikatnya dari Allah. Termasuk meninggal itu ya hakikatnya Allah yang mematikan, tapi Allah memerintahkan siapa? Malaikat Israel semuanya. Loh, apa aja nggak mampu? Loh, enggak begitu. Allah, karena itu sering Allah menggunakan kata-kata itu dengan menggunakan nahnu, kami. Seperti Al-Qur'an itu Allah yang menurunkan, tapi Allah menyatakan inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan al-dzikra, Al-Qur'an. Loh kok gimana kok menggunakan nahnu kami? Karena di situ ada proses, ada malaikat Jibril, lalu diterima oleh Rasulullah. Rasulullah lalu dicatat oleh sahabat, lalu dihafal oleh sahabat, dan ini proses untuk menjaganya, Pak. Nahnu, Pak. Tidak aku sendiri, tapi Allah sangat menghargai partisipasi hamba-hambanya. Nah, Sulaiman juga begitu menghargai, ingin memberikan peran kepada pengawal-pengawalnya. Ayo, siapa yang bisa mengangkatnya? Ternyata tadi seorang hamba diberi kesempatan, kembali kemampuan oleh Allah untuk mendatangkan singgasana dalam waktu sekejap mata. Jamaah, perpindahan dari kerajaan Sabak ke istana Sulaiman dalam waktu sekejap mata. Padahal itu fisik, Pak. Nyata itu, Pak, fisik, Pak. Dalam waktu itu pun bisa. Itu bisa melalui hamba Allah tadi atas izin Allah. Fisik, Pak. Itu benda mati, Pak. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fisiknya itu fisik yang suci, Pak. Dijalankan, loh, itu kan sudah sebagai komparasi, Pak, perbandingan gitu ya, Pak ya. Nah itu hamba Allah aja diberi kemampuan untuk bisa mendatangkan singgasana dalam waktu sebegitu cepatnya. Sementara Rasulullah itu diangkat oleh Allah. Allah sendiri yang menjalankan, didampingi oleh siapa? Malaikat Jibril. Nah ada yang sulit, Pak. Coba jenengan bisa juga nanti memperkuat keyakinan secara rasional itu dengan menggunakan Al-Quran. Ada di surat Az-Zumar. Tutup sumber, Pak nggih, Az-Zumar. Ayat 67. Menggambarkan tentang kekuasaan Allah. Lalu kekuasaan itu akan diperlakukan untuk hamba-hambanya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah
wassamawatu matwiyatum biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Shadaqallahul adzim. Di ayat ini Allah menggunakan subhana lagi. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Sesungguhnya mereka itu tidak akan mampu untuk qadar itu menghargai Allah, membesarkan Allah sebesar Allah. Mereka tidak akan mampu mengagungkan Allah sebagaimana keagungan Allah. Kalau kita membesarkan Allah melalui sholat, maka sebetulnya seberapa nilai sholat kita itu diukur dengan kebesaran Allah. Kalaupun kita bersyukur melalui sholat, maka sholat kita kalau diukur dengan nikmati Allah, sholat itu tidak ada apa-apanya, Pak. Tapi oleh Allah tetap dihargai karena Allah punya sifat apa? Syakuro, maha menerima terima kasih. Wa ma qadaru haqqa qadri, sebenar-benar mengagungkan, sebenar-benar membesarkan Allah. Tidak, mereka tidak akan mampu. Lalu dijelaskan berikutnya, wal ardu jami'an qabdatu. Bumi itu semua ada di genggaman Allah. Semuanya bumi, mulai dari ujung barat, ujung timur, ujung utara, semuanya itu ada di genggaman Allah. Nah, genggaman itu kan berarti menggambarkan sesuatu yang kecil, toh, Pak. Nggih. Termasuk keciput itu kan kecil, Pak, di genggaman ya, Pak ya. Ini onde-onde termasuk ya. Ada di genggaman. Wassamawatu matwiyatum biyamini, dan langit itu, samawat itu langit-langit semuanya itu ya berarti apa? Planet-planet, bintang ke bintang itu matwiyatun, ada di lipatan, seperti kalau tangan kanan itu ada lipatan jari-jari ini. Ada di lipatan kanannya. Padahal dari sisi ilmu pengetahuan, kita melalui pelajaran-pelajaran tentang ilmu kealaman itu, Pak. Bintang itu, bintang-bintang yang ada itu apa? Triliunan, Pak. Kenapa? Karena alam semesta terdiri dari 100 miliar galaksi. Setiap satu galaksi itu 100 miliar bintang. Nah, 100 ping 100 piro, Pak? Nek 100 miliar ping 100 miliar. Oh. Makanya saya kapan hari ketika saya sempat berkunjung ke Universitas Wali Songo, di sana itu punya kelebihan, punya gedung namanya planetarium, Pak. Tentang bagaimana planet-planet itu digambarkan di situ. Bintang ini, bintang ini, bintang ini semuanya, termasuk ada rahasia bintang-bintang bintang yang biasa Libra, bintang apa itu semuanya di sana ada gambarannya itu, Pak. Subhanallah, begitu luasnya itu. Tapi semuanya ya tadi yang sekian triliun, ternyata akhirnya bumi itu adalah bagian daripada yang kecil. Matahari itu tengah-tengah, Pak. Ada yang lebih besar lagi daripada matahari, tapi tidak terjangkau oleh kemampuan pandangan mata kita ini, tapi menggunakan alat, Pak. Loh, itu semuanya ada di lipatan tangan kanan Allah. Kalau sekiranya kita menjasadkan Allah itu punya tangan seperti ini. Ada di lipatan seperti kertas, Pak. Itu maksudnya apa? Isra Mi'raj itu kan yang menjalankan, yang memperjalankan kan Allah. Memindahkan makhluk, memindahkan sosok Nabi Muhammad secara fisik dari satu tempat ke tempat yang lain, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke Sidratul Muntaha. Semuanya itu kan ada di genggaman Allah. Di hadapan Allah, maka subhana, maha suci Allah. Apa engkau kira Allah itu tidak mampu? Oh, mampu. Allah itu maha suci, maha kuasa, maha apa? Kenapa? Karena itu apa? Sesungguhnya kita harus menggunakan logika spiritual. Artinya apa? Itu semuanya karena Allah. Dan Allah sudah punya gambaran tadi, langit bumi itu ada di genggaman Allah, di genggaman. Nah, kalau Allah sudah memindahkan, jangankan itu loh, Pak. Kita mungkin sempat memikirkan ya, lah ya tugas malaikat Israel itu kan mencabut nyawa, Pak. Dalam waktu sekejap mata itu bisa menyabut nyawa sekian juta manusia. Nggih. Tempatnya pun berjauhan, Pak.
ono no Amerika, no Afrika, no Asia itu dalam waktu yang bersamaan itu. Kalau kita bisa mendeteksi itu dalam 1 detik itu sudah berapa nyawa yang dicabut oleh malaikat dari tempat yang berbeda-beda. Kok iso yo malaikat lho ngono lho yo. Kenapa? Karena di hadapan mereka oleh Allah itu apa? Dijadikan alam semesta seperti hanya apa? Talam. Talam itu apa? Seperti apa? Apa? Layang. Nggih. Di samping itu memang Israel itu adalah petugas utama yang mengomandani, tapi dia juga ada pasukan-pasukannya khusus, Pak. Kendalinya tentu Allah. Malaikat Jibril ini, malaikat Jibril loh, bisa seperti itu. Seperti panjenengan yang di dunia perlistrikan, Pak nggih. Mengendalikan sekian lampu, sekian juta lampu itu kan kadang-kadang sudah diberi keman ilmu kan, Pak ya. Untuk bagaimana menghidupkan, untuk bagaimana mematikan itu kan gak mendili satu persatu, Pak. Ada. Lah, malaikat itu juga diberi kemampuan oleh Allah untuk seperti itu. Sehingga seluruh makhluk itu ya ketika meninggal itu diwafatkan oleh malaikat itu ya ada yang mengatakan itu selain manusia itu dimatikan langsung sendiri oleh Allah ya. Tapi ada yang mengatakan ya termasuk malaikat itu juga tugasnya menyatikan makhluk-makhluk itu semuanya. Nah, diberi. Nah, sekarang ini kan Allah sendiri yang bertindak itu memindahkan sosok Nabi Muhammad yang agung dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Nah, Sidratil Muntaha itu memang tidak satupun manusia yang akan juga mampu menjangkau, termasuk ketika Rasulullah ke sana itu gampangannya itu, tingkatannya itu malaikat Jibril itu di langit, tidak sampai ke Sidratil Muntaha. Dan di sana dinyatakan tadi inda Sidratil Muntaha, di Sidratil Muntaha, indah Jannatul Ma'wa, di sanalah Jannatul Ma'wa, surga tempat kembali. Sehingga orang sering menyebut surga itu di mana? Di langit. Di langit itu di mana? Wallahu, akhirnya apa itu? Langit itu juga bisa dimaknai semata-mata sesuatu yang tinggi dari jangkauan manusia. Tapi bisa dimaknai juga langit itu ya sesuatu yang itu yang ada di sana itu. Sehingga kalau ada mengatakan Allah itu ada di mana? Ada di langit. Iya gitu. Tapi akan mesti terus di sana. Langit itu tuh di mana? Wong langit itu semuanya juga di genggaman Allah. Kalau bertempat di langit terus berarti Allah menggambarkan terus berarti Allah ikut duduk di langit apa begitu? Nah, ini kan kajian-kajian apa? Kajian keimanan, Pak. Termasuk hubungannya dengan apakah lalu kok Allah itu bersinggasana di arsy. Berarti arsy itu apa ya koyok kursi ini Allah lungguh. Berarti kan Allah diwadahi loh kayak gitu itu loh, Pak. Jadi akhirnya itu ada kajian-kajian seperti itu, Pak. Enggak. Hubungannya dengan bagaimana tetap menjaga kesucian Allah karena Allah itu tidak bisa diserupakan dengan makhluk Allah. Makanya Allah punya tangan tidak harus diartikan tangan seperti ini, Pak. Kekuasaan, Pak. Kekuasaan Allah tak terjangkau oleh kemampuan manusia. Jangankan itu terjangkau kekuasaan Allah. Wong kita menjangkau kemampuan kita sendiri aja rahasia yang ada di dalam diri kita juga nggak punya kemampuan, Pak. Gimana? Nggak punya. Wis ojo mikir sing dawa-dawa kon teman-teman kon. Mikir awakmu dhewe lho supaya kamu. Nah, itu nanti kita bicara dari sisi ikra, kajian. Ikra, bacalah. Lalu ketika Allah perintah baca itu atas nama Allah, lalu dihubungkan dengan alladzi khalaqal insan yang menciptakan manusia. Itu maka salah satu kajian ikra itu manusia itu sendiri perlu mengkaji dirinya sendiri supaya menemukan Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Maka sesungguhnya peristiwa Isra Mi'raj itu memang kalau dilihat dari sisi aspek physically kita, sepengetahuan kita memang sesuatu yang sulit, Pak. Karena siapapun di antara kita tidak punya kemampuan untuk terbang dalam waktu yang seperti itu, Pak. Tapi sesungguhnya hamba-hamba Allah tertentu ada yang diberi kemampuan untuk bisa seperti itu, walaupun bukan itu nabi. Contoh, Pak. Ngapunten, Pak. Ya sekedar cerita nyata itu, Pak. Ya saya sendiri kan karena kan melihat itu, membuktikan itu, Pak. Ketika tahun 2000
tahun 1992. Saya itu menemui seorang kiai. Kiai. Kiai itu adalah abahnya Gus Bahauddin Nur Salim. Nur Salim namanya. Beliau punya pondok tahfidzul Quran. Sepulang saya dari kuliah di Jakarta, di Libya waktu itu, mewakili IAIN, saya transit di pondok beliau karena putra beliau, kakaknya Gus Bah itu teman seangkatan, cuman beliau di UI, saya di Libya itu. Terus pulang mampir di sana bertemu beliau. Ya cerita-cerita, beliau itu seneng ramah gitu. Terus kula benjing Februari niku wonten kegiatan ten Masjid Ampel Surabaya, acara napa haul acara khatmil Quran di sana. Nah, sepulang dari tadi itu dari Jakarta dan dari pondok Yai Nur Salim tadi itu, seminggu setelah itu abah saya meninggal. Jadi sepulang dari itu ayah saya meninggal. Pas tanggal 25 Januari, waktu itu ya bulan Rajab. Nah, Februari saya kan sudah di Surabaya. Februari Surabaya kembali. Saya ingat di akhir Februari itu beliau ke Ampel. Maka saya ngajak adik saya, ayo Dik, kita nemui Yai Nur Salim, berangkat ke sana. Berangkat ke sana bawa sepeda Yamaha tahun 74. Wih, kedek gitu ya. Nyampe di Hana, saya cari alhamdulillah ketemu beliau betul-betul di situ. Ngapunten Yai. Nggih. Kula nyuwun bantuan doa kangge ayah kula bulan Januari kepengker niku ayah kula sedo. Sedo niku napa? Ya, sedo itu bahasa halus kan, sedo mati, meninggal dunia, semuanya kan ada bahasa-bahasanya itu disesuaikan dengan kondisinya. Oh nggih nyuwun bantuan doa, jaluk ditungano. Enggak apa-apa mintakan doa dari siapapun itu, karena memang Rasul Allah juga diperintah apa untuk perintah Allah memerintahkan Rasul wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mukminat. Jadi mendoakan itu bukan hanya dirinya sendiri, bukan hanya tapi juga dari mukmin siapapun, termasuk napa? Allahumma lana wali ikhwanil ladzina sabaquna bil. Ya Allah ampunilah kami dan untuk saudara-saudara kami. Jadi semuanya berlaku. Nah, beliau mohon doa Yai. Nah, beliau mengumpulkan santrinya, lalu dijak wirid, zikir, istilahnya juga tahlil, kemudian berdoa bersama, kami mengamini. Nah, setelah doa itu lalu dikagetkan dengan pertanyaan sama beliau itu. Ngapunten pakai ngapunten menggambarkan ketawaduannya. Nopo leres nggih. Nopo leres itu apa? Apa benar? Di sebelahnya itu ada kuburan baru. Kuburan enggal. Loh, nyata Pak. Sepeninggal ayah saya, itu sekitar 10 hari setelah meninggalnya itu, tetangga, ya satu desa, ya bukan tetangga tapi satu desa tetangga, jaraknya ya sekitar 150 meter dari rumah saya itu, meninggal dunia. Nah, kuburannya bersebelahan. Kemudian orang desa biasanya kan dikai tenger nih Pak, apa tenger nih Pak? Nisan gitu Pak ya. Itu dipakai waktu itu pring Pak. Pring bambu. Nggih ketinggal konten digeletakno, apa digeletakno niku? Ya. Kenapa? Karena seminggu setelah itu biasanya diganti dengan dari yang batu. Terus pringnya, bambunya tadi kan dicabut ketika digeletakkan itu. Nah, saya ini kan nyata. Artinya apa? Itu ayah saya dan memang setelah itu ada orang meninggal. Duh, subhanallah. Beliau di sini. Kok tahu gitu loh, Pak? Kok tahu? Apa tahu itu? Secara fisik itu loh, kok tahu? Kalau tahunya saya karena saya memang tahu karena memang itu ayah saya dan memang yang meninggal itu juga tetangga dan di situ tempatnya. Nggih wonten ketinggal. Loh, nggih wonten ketinggal wonten pring, wonten bambu ten niku.
Subhanallah. Artinya apa? Ada orang-orang yang diberi kemampuan seperti itu, Pak. Tidak dengan menggunakan mata ini, Pak. Ini sangat terbatas, Pak. Tapi dengan menguat kekuatan apa? Batin, Pak. Tembus, Pak. Terus yang kedua itu, beliau terus matur nggih ngeten. Apa nggih ngeten iki? Tiang sing sedo niku kan wong mati niku hakikate kan mboten mati, Pak. Hidup, Pak. Itu yang pernah saya bawa kitabnya kemarin itu yang ini kan selingan, Pak. Kitab tentang membedah alam arwah dan kuburan. Melapangkan dada dengan membedah alam kematian dan alam kubur, Pak. Bagaimana kena gitu. Nah, ngeten. Saya yakin beliau juga tahu gitu loh. Sebagaimana Rasulullah kan ketika berjalan-jalan kan tahu. Ya napa Rasul? Itu orang yang ada di kuburan itu sedang disiksa oleh Allah, menjerit sejadi-jadinya itu. Sampai kuda, sampai kendaraannya kan, itu kan itu. Oh, nah ini juga begitu. Matur, nggih ngeten. Tiang sedo niku lho, nek didongakno niku saweneng. Coroh kok umpomo kan kalau Abu Bakar menyatakan mal mayyitu fil qabri, mayat di kuburan itu tidak lain seperti layaknya orang sedang berenang, Pak, tenggelam. Al-gharik al-mutaghawis, maka dia butuh pelampung, Pak, butuh bantuan. Nah, ketika itu kan bukan dibawakan emas tapi apa? Pelampung. Nah, pelampung itu kan sesuatu yang tidak begitu berharga, tapi bagi orang yang sedang tenggelam itu penting, Pak. Berharga. Nah, maksudnya apa? Doa dari orang yang hidup kepada orang yang mati itu sangat-sangat dibutuhkan. Sehingga dinyatakan apa? Hajatul mayyiti, kebutuhan mayit terhadap doa dan sedekah dari orang yang hidup itu apa? Ahwaju, melebihi kebutuhan orang yang hidup terhadap makanan dan minuman. Nah, kita kan sehari semalam kan butuh makan berapa kali, 3 kali itu. Terus kalau nggak makan, rasanya ya boh, kelaparan kan. Tapi karena di dunia kan masih banyak orang yang tahu sehingga bisa membantu. Sementara di alam barzah, di alam siapa yang melihat? Maka di sini perhatian daripada keluarganya, perhatian daripada orang mukmin semuanya itu seperti itu. Nah, beliau matur, nggih ngeten, wong sing gesang nih, wong sing no alam barzah niku nek didongakno niku nggih krasa semerap. Saking senenge ngeten iki nggih nyuwun ten Gusti Allah. Jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara fisik kan mati, tapi beliau kan dinyatakan menjawab sholawat kita. Artinya apa? Orang yang mati hakikatnya nggak mati, Pak. Sebagaimana ketika kita diperintah Rasul untuk memberi salam kepada yang meninggal. Nggih, sahabat kan menggunakan logika empiris fisik secara lahiriah itu. Ya Rasul, panjenengan niku ya napa sih? Wong mati kok dikai salam. Apa yo saged jawab? Wallah, kata Rasulullah, demi Allah, ma'an tapi asma, kamu yang ada di atas bumi tanah ini tidak lebih tajam pendengarannya daripada itu. Dia jawab, lu jawab, cuman sampean gak dikai pendengaran untuk apa jawabannya itu. Aku diberi pendengaran itu, kamu nggak diberi. Bab kamu kalau bisa memberi salam terus kamu dijawab kon, gak kuat kon. Coba nang kuburan gak ada salam. Assalamualaikum, jawab kabeh, seneng didongakno iku, Pak. Jawab kabeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ya apa kira-kira, Pak? Ya gak iso mlayu, Pak. Makanya ketika Rasulullah itu kan begitu ditanya, ya kena ada apa ya Rasulullah? Demi Allah, seandainya kamu mendengar apa yang aku dengar, melihat apa yang kulihat, kamu tidak akan mampu. Kamu pingsan. Apa pingsan? Bahasa Jepangnya semaput. Bahasa Jepangnya ono mana? Hurukono. Itu. Nah, ini alam-alam yang seperti itu bisa nyata, Pak. Aku ya Allah, inggih. Makanya saya terus ini karena apa? Kepentingan maka kepentingan itu tadi hubungannya dengan kepentingan spiritual, kepentingan secara nyata itu ya, karena sudah dibuktikan oleh orang-orang tertentu yang itu tidak saya pungkiri lagi. Nggih. Maka kita terus mengirim doa, mendoakan orang tua minimal melalui ya begitu, Pak. Senang, Pak, itu. Maka salah satu hadis menyatakan betapa orang yang diistighfarkan oleh keluarganya itu akan juga diangkat derajatnya oleh Allah. Salah satu hadis menyatakan innallaha iki wis subuh wis mari iki. Lho kok gak ono tandai iku mau. Walah saking serius rek. Mboten apa ditambah niki.
Innallaha la yarfa'u darajatal mu'min fil jannah. Allah mengangkat derajat seorang mukmin di surga. Faqala anna li hadza. Maka dia sendiri heran. Aku kok iso swarga koyo ngene. Kan kelas-kelasan Pak swarga iku, Pak. Kelas standar, Pak, ada standarnya. Pokoknya kak nang neraka kan standar, Pak. Iki kelasnya kelas VIP. Anna li hadza, dari apa itu semuanya aku segitu. Faqala, dijawab bi istighfari walatikalaka. Ngerti ya, kamu ketika meninggal dunia dulu, kalau dari sisi amalmu semata-mata enggak cukup kamu. Tapi ngerti ya, setiap saat kamu itu dimintakan ampun oleh anak-anakmu. Kenapa menyebut anak-anakmu itu? Karena itu yang lebih tahu, lebih dekat. Sebetulnya tidak harus anak, ya siapapun orang mukmin itu bisa. Istighfar itu mengangkat, menyebabkan dosa-dosa kamu bisa diampuni. Lalu apa? Kecuali dosa yang punya dengan sesama manusia lebih dah lagi. Itu kamu lalu mendapatkan ampunan, lalu diangkat terus kamu derajat sehingga pahala terus. Akhirnya apa? Istighfar balik. Kenapa? Istighfar anak-anakmu, anak cucu terus. Nah itu nanti kan dipertemukan itu. Subhanallah. Nah disitulah akhirnya apa? Kita mengkaji dari sisi spiritual seperti itu, kejadian-kejadian yang bisa dialami, yang dialami oleh orang yang meninggal. Itu juga bagian daripada hakikat kekayaan dalam rumah tangga itu apa? Itu apa? Anak, Pak. Nah itu nanti kita bisa punya tema apa? Rahasia kekayaan cinta suami istri. Salah satunya kekayaan adalah anak yang soleh. Seperti itu kekayaan yang nggak terukur, Pak. Oh ya Allah, punya anak seperti ini jadinya kalau anak soleh. Sebagaimana nanti kebalikannya, Pak. Gitu loh, Pak. Pergi ke Pondok Jati beli kurma, paket baju dikirim ke Jakarta. Atau enaknya pergi ke Pondok Jati, mampir nang Yumai, nang Omai Yusalama gitu. Maksud hati ingin berlama-lama, paket baju dikirim ke Jakarta. Tapi apa? Waktu jua yang membatasi pertemuan kita. Mudah-mudahan kajian kita pada pagi hari ini menambahkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang dicintai Rasulullah, orang-orang yang selamat dunia akhirat kita. Amin Allahumma amin. Langsung donga nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.